Halo guys, thank you so much. Hai, thank you so much udah ngeklik video ini dan welcome to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Kalau aku hari ini masih kerja dari rumah, masih work from home. Ini berarti udah masuk 4 bulan kerja di rumah aja. Dan ini penampakan aku setelah mandi, setelah kelar kerja. Dan ini kurang lebihnya baju yang biasa aku pakai untuk tidur ya. Nah, hari ini aku mau bercerita tentang sebuah kecurigaan. Mungkin kalian udah bisa menebak ya dari judul vlog kali ini. Ya, aku punya sebuah kecurigaan terhadap seseorang yang baru aku temui di Instagram. Oke, jadi cerita ini berawal dari beberapa hari yang lalu gitu. Tiba-tiba ada follower baru di Instagram aku. Nah, terus aku otomatis dong ngecek ini siapa ya gitu. Nah, waktu aku mau cek itu, ternyata akun dia itu dikunci. Nah, akhirnya aku memutuskan kayak aku lihat sih maksudnya dari bio-nya dan dari display picture-nya itu atau profile picture-nya itu kayaknya dia bukan pedagang atau bukan apa ya, cuman aku jadi penasaran justru di situ kan. Jadi aku memutuskan untuk follow back dia, request untuk follow back, dan aku tunggu aja tuh ya. Mikirnya mungkin oh dia punya interest yang sama dengan aku, kenapa nggak aku coba berteman sama dia gitu ya. Intinya kayak begitu aja sih, aku nggak mikir kemana-mana. Jadi aku request untuk follow back dan dia nggak lama langsung accept aku punya request dan aku langsung bisa follow dia. Dan aku di situ mulai cek-cek dong gitu kan, cek ini siapa ya, kok bisa bisa ketemu Instagram profile aku tuh, gimana ceritanya gitu. Aku tuh mikirnya ke situ aja sih, gimana caranya dia bisa nemuin aku di Instagram profilnya. Dan tidak lama kemudian setelah dia menerima follower request aku, dia nge-DM. Aku bacain ya. Ini dia nge-DM pakai bahasa Inggris gitu. Jadi aku akan langsung bacain pakai bahasa Indonesia aja biar nggak usah tulis subtitle di bawah sana ya. Oke, jadi dia bilang, "Hai cantik," gitu kan. Intinya kayak gitulah, "Hello pretty," gitu kan. "Gimana kabarnya hari ini?" gitu. Terus dia bilang, "Seneng bisa ketemu kamu di Instagram." Terus aku kan ada jeda 2 jam tuh. Aku tuh sebenarnya sebelum balas itu aku ada kayak lihat-lihat dulu lah, quick research. Nanti aku cerita di belakang aja ya. Quick research tentang dia gitu kan. Nah, terus aku cuman balas nih, "Hai," gitu kan. Sekitar 2 jam kemudian aku balas hai, terus dia tanya lagi, "Gimana kabarnya? Makasih ya udah merespon pesan aku," dia bilang gitu kan. "Nama aku Wong Raymond. Kalau kamu," dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, "Ya aku baik-baik juga." Terus aku tanya dong langsung kayak apa yang bisa aku bantu gitu kan. Karena kayak ngapain gitu kan, jadi aku langsung mikirnya ya udah kayak mungkin dia ada perlu gitu kan. Lalu dia langsung bilang, "Apakah kamu marah karena aku kirim pesan ke kamu?" gitu kan. Terus aku bilang, "Enggak sih, cuman penasaran gitu, karena kayaknya kita nggak kenal deh, maksudnya kita nggak saling kenal dan kita juga nggak ada mutual friend gitu. Yang aku lihat sekilas itu aku nggak ada mutual friend sama dia gitu kan." Terus dia bilang, "Oh sebenarnya waktu aku lagi lihat-lihat profile aku, terus tiba-tiba muncul aja gitu kayak across your page." Aku nggak ngerti maksudnya gimana. Lalu dia akhirnya memutuskan untuk follow aku. Terus dia bilang, "Sorry atau maaf kalau aku mengganggu privasi kamu." Terus aku bilang, "Masa sih?" gitu kan. "Emang kamu tinggal di mana?" aku tanya gitu. Terus dia balas, "Aku kerja dan tinggal di London. Gimana dengan kamu?" dia bilang. Terus aku bilang, "Oh aku di Indonesia." Nah terus udah gitu dia cuma balas, "Oh tempat yang bagus ya, tempat yang indah ya, nice place," dia bilang gitu. Udah gitu udah tuh nggak aku gubris tuh, cuma aku like aja gitu kan, karena aku juga udah gak tahu mau ngomong apa gitu. Terus besokannya jam 9 itu, jam 9 pagi waktu Jakarta ya, dia bilang lagi, "Halo selamat pagi, gimana kabar hari ini?" Terus aku yang kayak, "Baik, kalau kamu?" gitu kan. Terus dia jawab, "Oh aku juga baik kok, makasih. Kalau kamu?" Lah kan maksudnya kan barusan dia tanya ya, kayak maksud lo apa nanya lagi. Terus dia bilang, "Mudah-mudahan hari ini oke ya," dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Iya thank you." Terus dia bilang, "Ya sama-sama," dia bilang. "Sekarang lagi ngapain?" dia bilang. "Lagi kerja ya." Terus aku bilang, "Iya nih lagi kerja." Terus aku cek dong, cek di jam itu kalau di London tuh kira-kira jam berapa ya. Dan aku cek tuh jam 3 lebih 30 menit pagi-pagi gitu guys, subuh ya, kayak pagi banget gitu kan. Terus aku tanya dong, "Bukannya di tempat kamu tuh jam setengah 4 pagi ya? Kok udah bangun?" gitu kan, maksudnya
kenapa nggak tidur gitu kan. Terus dia balas, iya karena aku lagi shift malam, dia bilang kerja shift malam. Terus dia bilang capek banget dan ngantuk banget gitu, dia bilang bakalan pulang jam 5.45 pagi. Terus aku bilang emang kerjanya apa gitu, sebenarnya udah ada sih ditulis di bio, cuman kan maksudnya aku ya nanya aja gitu kan. Terus dia bilang, saya kerja di perusahaan minyak di sini sebagai marine engineer, kayak apa ya, kayak teknisi, sebagai teknisi yang berada di laut. Nanti aku cari deh ininya apa, terjemahan yang enak apa ya. Terus dia bilang, dia adalah seorang marine engineer. Kalau kamu, dia tanya gitu kan. Terus aku bingung ya mau jawab apa gitu, karena aku udah mulai curiga. Jadi aku tuh gak mau kasih informasi yang benar, yang lengkap tentang aku. Jadi aku cuma bilang, aku kerjanya sebagai freelance writer, penulis freelance. Terus dia bilang, oh itu bagus, dia bilang, semoga semuanya baik-baik ya sama kamu. Aku kayak mulai kayak aneh dong, kayak apaan sih nih orang gitu kan. Ya terus aku bilang iya doang. Terus dia bilang good, oke. Terus aku kan tahu nih kalau misalkan memang dia bukan sebenarnya marine engineer, pasti dia nggak tahu banyak dong tentang kerjaannya. Makanya aku tuh mau coba menggali dia gitu kan. Jadi aku bilang, tolong dong ceritain tentang kerjaan kamu gitu, karena kayaknya menarik deh. Aku belum pernah ketemu sama marine engineer before. Aku belum pernah ketemu dengan orang yang pekerjaannya kayak kamu gitu kan. Terus dia bilang, kerjaan aku tuh pada dasarnya kayak contract trip gitu. Jadi berdasarkan kontrak, dan dia harus kayak keliling ke beberapa negara untuk kerja dalam program yang namanya contract trip ini, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang meskipun ini adalah pekerjaan dengan resiko tinggi, karena kita kebanyakan itu kerja di laut, khususnya ketika ada pembangunan atau maintenance dari pengeboran minyak itu, dia bilang gitu. Tapi aku suka kerjaannya meskipun memang susah gitu kerjaannya. Terus gimana dengan kamu gitu, dia juga mau tanya gitu sama aku ya, kalau aku tuh kerjanya gimana sih. Terus aku kayak, aku biarin aja sih, aku kayak nggak peduli gitu, aku nggak balas tuh yang soal pertanyaan itu. Nah terus aku cuma tanya, oh kayak pengeboran minyak di mana, yang kayak gimana, dan biasanya berapa lama durasi dari kontrak trip itu. Terus dia bilang, oh kalau di offshore kontrak itu biasanya, offshore tuh pengeboran minyak yang di lepas pantai gitu ya. Dia bilang itu sekitar 3 sampai 6 bulan tergantung dari kontraknya sendiri, dia bilang gitu. Terus aku bilang, oh oke gitu kan. Emang udah berapa lama kerja di sini gitu. Terus dia bilang, oh sudah lebih dari 5 tahun nih sekarang. Nah terus aku cuman balas, oh iya ya gitu, I see gitu aku bilang. Terus dia bilang iya. So itu tadi percakapan aku sama dia ya. Kayaknya dia gak sesemangat itu gitu ya, karena karena aku yang akhirnya banyak tanya sama dia, dan kelihatannya dia lumayan kewalahan gitu loh kan. Karena aku lihat dari percakapan itu, aku tuh menggunakan logika banget dan hitung-hitungan banget kan gitu, kayak dari jam, kok aneh ya jam segitu dia masih aktif, masih nge-DM orang gitu. Maksudnya ya apalagi kalau misalkan memang dia alasannya dia kerja, ya bukannya harusnya dia nggak banyak megang-megang HP. Dan kalau kalian bayangin di laut ya, yang setahu aku nih, sepengetahuan aku, biasanya kalau memang tinggal atau bekerja di laut itu biasanya sinyal juga nggak sebagus itu ya nggak sih, apalagi dia lagi kerja gitu. Jadi menurut aku itu keanehan yang pertama gitu, dari jamnya aja udah nggak bener. Terus waktu kedua itu yang kalau kalian tadi baca, waktu aku tanya soal kerjaannya, dia kayak tidak terlalu bisa menjelaskan gitu kerjaannya apa, cuman lebih kayak, oh iya ini kerjaan yang resikonya tinggi, yang beginilah yang begitu, tapi aku suka dengan kerjaan aku. Itu menurut aku ada yang aneh sih. Jadi itu yang kedua ya keanehannya, kenapa dia sebagai marine engineer tapi waktu aku tanya soal pekerjaannya dia tuh tidak terlalu bisa menjelaskan. Itu yang kedua. Nah yang waktu ketiga itu, tadi kan aku sempat bilang ya, aku ada beberapa waktu itu 2 jam, di jeda 2 jam itu aku berusaha melakukan sedikit riset tentang dia gitu. Aku cari di LinkedIn, dia nggak ada. Maksudnya ada sih yang namanya Raymond Wong, tapi fotonya jauh berbeda sama foto dia gitu, dan sama sekali nggak dialah gitu. Maksudnya nggak foto yang ada di situ gitu, beda jauh banget, nggak ada yang foto seperti itu di LinkedIn. Dan terus waktu aku cek juga dari followersnya tuh ada yang aneh gitu. Kenapa? Karena dia kan bilangnya kerja dan tinggal di London kan, tapi waktu aku cek itu followers dia mostly, kebanyakan itu kayak 90%-nya adalah perempuannya juga Indonesia gitu. Kayak maksudnya waktu aku cek ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar. Mungkin aku nggak tampilin dulu di sini karena aku mau menjaga privasi mereka gitu ya. Jadi mungkin nanti di next video aku
aku akan membukakannya. Keanehan yang keempat, ya tadi ketiga ya, sekarang keempat. Nah yang keempat itu, keanehan yang keempat adalah aku tuh kan lumayan lah, aku cek-cek gitu ya foto-foto dia, postingan-postingan dia. Waktu aku cek memang ada beberapa yang dikomentari gitu ya. Waktu aku cek tuh yang komentar itu kebanyakan oma-oma, kayak yang bilang, wah handsome banget, kayak oh, ganteng banget kamu, terus kayak wah looking good, kayak gitu tuh aku cek tuh kebanyakan oma-oma gitu, atau enggak ibu-ibu, aku nggak tahu lah dari mana, cuman kayak maksudnya kayak aneh nggak sih, maksudnya kok kayak nggak ada interaksi sama teman, nggak ada interaksi sama orang yang kira-kira setipe sama dia gitu, dan maksudnya ngapain gitu, dia tiba-tiba nge-DM aku gitu untuk ukuran orang seganteng itu ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada juga yang melakukan hal itu ke kalian gitu, kalian pakai logika deh, kayak ngapain gitu sebagai cowok-cowok kayak begitu dia harus cek-cek Instagram untuk mungkin kenalan sama orang gitu. Bukankah dengan muka seganteng itu dia bisa kenalan di mana aja? Ya yang kayak kalian lihat itu memang ini baru banget sih aku ngobrol sama dia. Cuman aku karena sudah melihat banyak orang-orang yang ketipu juga, dan kurang lebih profile dari Instagramnya ini mirip-mirip gitu. Dilihat dari followernya kayak nggak nyambung sama tempat tinggal dia atau sama pekerjaan dia gitu. Dan juga dari yang ciri-ciri lainnya tuh aku sering dengar ini di video YouTuber lain yang membahas tentang online dating scam. Oke, jadi segitu dulu untuk videonya kali ini. Nanti kalau misalnya ada progres lagi atau ada DM selanjutnya, nanti aku update kalian dengan investigasi yang lebih lengkap lagi. Dan untuk kalian yang juga menerima DM kayak gitu, please hati-hati banget, dilihat bener-bener apakah itu akun yang asli atau yang fake. Dan sering-sering deh nonton video kayak gini, kalian akan lebih paham dan lebih familiar dengan modus-modus yang ada gitu ya. Jadi jangan membawa perasaan dulu, tapi bawa logika dulu, oke? Jadi segitu aja, thank you udah nonton, sampai ketemu di next video, bye-bye!